Dan selama kuliah antara tahun 2001 sampai 2004, saya banyak terlibat dalam kegiatan antara lain sebagai anggota teater buta di Leticia, anggota paduan suara, sebagai koordinator wilayah Jakarta Utara di Biro Tunanetra Leticia, kontributor majalah PK, mengajar sebagai dosen di STT Kerigma, koordinator mission trip di Lampung, koordinator tim pendampingan terhadap korban kerusuhan di Poso yang kami bentuk bekerja sama dengan salah satu lembaga di Surabaya, membuka lembaga swadaya masyarakat Heartline yang melakukan pelayanan bagi pengungsi melalui ceramah, siaran radio, seminar, dan lain sebagainya di kota Poso dan sekitarnya. Menjadi tenaga pendukung di lembaga Fajar Harapan yang juga melayani penyandang disabilitas, berkhotbah di berbagai persekutuan maupun gereja. Dan akhirnya di bulan Desember 2004 saya diwisuda untuk program studi S1 dengan predikat skripsi terbaik dari semua wisudawan yang matanya melek. Pada masa perkuliahan ini pun saya membantu ada 5 orang teman mahasiswa dalam pembuatan skripsi. Semenjak menyelesaikan kuliah di tahun 2004 di STT Agape, Jakarta, maka pada awal tahun 2005, Ritson pindah dari wilayah Otista, Jakarta Timur ke daerah Persahabatan Timur 3, Rawamangun, Jakarta Timur. Tepatnya, saya menyewa satu rumah kontrakan dengan satu pintu di Gang Madrasah, Kelurahan Cipinang Baru Bunder, milik keluarga Tambunan. Setahun biaya sewanya pada masa itu sebesar 5 juta rupiah. Uang sewa saya pinjam dari seorang ibu yang baik hati, yakni Ibu Nani. Di rumah kontrakan inilah gagasan untuk membentuk Yayasan Al-Safan terlahir dan pendeklarasian di kediaman saudara Tony Simon di Jalan Culan, Senen, Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2006. Rumah kontrakan yang di Gang Madrasah ini setiap harinya tidak pernah sepi dari orang-orang yang datang berkunjung, baik dari lingkungan atau tetangga sekitar maupun oleh teman-teman tunanetra dewasa namun yang masih jomblo. Mereka datang untuk bersenda gurau, bercengkrama, ada yang menginap, ada yang hanya datang sehari, tapi ada juga yang berhari-hari. Tetangga atau lingkungan merasa nyaman kehadiran kami karena komunitas yang saya bangun adalah berbeda dengan apa yang ada selama ini di lingkungan mereka. Di Gang Madrasah ini kami mulai pelayanan bagi tunanetra. Sekalipun sifatnya masih sangat terbatas, tidak hanya itu, saya dan Silva juga melayani anak-anak yang ada di lingkungan tersebut dengan memberikan bimbingan belajar matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Selanjutnya, persiapan pendirian lembaga Al-Safan pun tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dengan segala keterbatasannya, kami juga melibatkan beberapa anak muda yang ada di lingkungan tersebut untuk menjadi aktivis dalam pelayanan kami. Di rumah ini, selain saya yang tinggal, juga ada anak Junius Geri Paimen 5 tahun
pria tunanetra plus autis, gangguan komunikasi, dan gangguan pada akademik. Selain Junjun, ada juga anak Arya Tegar Pambudi usia 5 tahun, juga tunanetra plus gangguan bicara, gangguan emosi, gangguan autis, gangguan fisik, dan gangguan mental. Dan setiap weekend, Silva datang dengan menjemput anak tunanetra lainnya dari Bekasi, yakni Yohanes Immanuel, Septiandi Aldin, Marcelino Runga, Reza Alvira Setiadi, Bernard Karina. Rumah kontrakan yang kecil, mungil, dan terbatas ini ternyata diminati oleh para tunanetra karena di dalamnya ada cinta kasih serta penerimaan yang sejati akan keberadaan mereka. Semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Ada juga anak Miguel Ronaldo Huta Barat, anak Muhammad Altorik, serta saudara Dodi Sihaan, tunanetra dewasa yang mengalami kebutaan di usia dewasa akibat alkohol. Kegiatan rumah mungil yang hanya memiliki satu kamar tidur, satu kamar mandi, satu dapur kecil, dan satu ruang tamu kecil tersebut menjadi sekolah kehidupan rumah tangga perdana bagi saya dan Silva. Karena belum ada tenaga pengasuh tetap masa itu. Jika Silva sedang masak, saya mencuci dan membersihkan kamar mandi. Jika Silva yang menyetrika, maka saya membawa anak-anak untuk orientasi mobilitas. Jika Silva yang sedang menyapu dan mengepel, maka saya yang bertugas memasak nasi dan mengganti air galon. Jika Silva sedang menjemur pakaian di luar rumah, maka saya memandikan si Junjun dan si Tegar Gendut. Begitulah kehidupan kami sampai di tahun 2007 awal. Karena pelayanan makin berkembang, anak binaan makin bertambah, maka kami memutuskan untuk pindah dari gang madrasah ke jalan Ekor Kuning. Di belakang terminal bus Rawamangun. Di sana kami menyewa rumah yang agak lebih besar, tentu dengan dana dari donatur. Kami bersyukur karena rumah yang kami sewa tersebut, sekalipun rumah tua dan sudah lama kosong, tetapi masih layak untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Terdapat 5 kamar tidur, 1 ruang tamu besar, 1 ruang tamu kecil yang kami gunakan sebagai ruang komputer, 1 ruang kecil terpisah yang kami gunakan untuk ruang kesekretariatan. Ada 2 kamar mandi, ada 1 ruang dapur, ada 1 ruang makan, dan masih tersisa ada halaman untuk garasi dan tempat mencuci. Sekalipun sudah pindah di rumah yang agak lebih besar, tetapi saya dan Silva masih tidur bersama dengan kedua anak lucu yang bersama-sama, tidak punya bola mata, Junjun dan Tegar. Selanjutnya di rumah ini pun terisi penuh baik oleh anak binaan maupun berbagai alat bantu belajar dan kegiatan. Di rumah ini juga kami pernah memiliki pengalaman yang sangat terkesan, yakni terjadinya gempa yang cukup lumayan kuat dan rumah tua tersebut bergoyang keras serasa akan ambruk, dan saya beserta Silva juga Gina pengasuh pertama Elsafan mengevakuasi semua anak Elsafan untuk keluar rumah. Jaga-jaga jangan sampai rumah tersebut benar roboh,
Tetapi Tuhan masih melindungi Elsafan. Itulah nama Elsafan yang berarti Tuhan pelindungku. Tahun 1999 bulan Juni, saya, Silva, dan anak-anak berpindah lagi ke Jalan Dermaga, Kelurahan Klender, Jakarta Timur, dengan menyewa rumah keluarga Ibu Manalu. Di rumah ini fasilitasnya dan ruangannya cukup besar dan banyak, serta kualitas rumah juga jauh lebih baik. Dengan adanya sarana yang lebih memadai tersebut, jumlah anak binaan pun turut serta bertambah banyak, sampai berjumlah 35 anak. 2 tahun kami tempati banyak kenangan yang dapat kami bangun di Jalan Dermaga ini. Kami bekerja sama dengan Majelis Taklim Istiqomah untuk memberikan pendidikan agama Islam bagi anak binaan kami yang Muslim. Di rumah ini juga Andi Noya bersama tim Kick Andy Foundation mendatangi yayasan dan membuat acara Kick Andy Off Air. Perpindahan dari satu rumah ke rumah yang lain cukup menguras tenaga dan pikiran, serta waktu yang panjang dalam mengepakkan dan menata kembali. Karena saya dan Silva belum memiliki anak kandung, lagi-lagi di rumah dermaga ini kami tidur bersama, tidak hanya dengan Junjun dan Tegar, tetapi bertambah si Aldin, Dennis, dan juga Dustin. Sekalipun demikian, kami bahagia bersama anak-anak. Selanjutnya, pada tahun 2011 bulan Juni, kami dan keluarga besar Elsafan berpindah rumah lagi, karena rumah yang di dermaga tersebut setiap tahun biayanya naik sangat besar. Akhirnya pilihan jatuh di 2 unit rumah yang berdampingan di Jalan D51 nomor 1314, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Begitulah perjuangan besar kami dan semua teman-teman sekerja beserta para anak binaan, juga relasi yang setia menopang pelayanan ini. Di D51 ini kami menyewa sampai bulan Juni 2017 1 unit rumah dengan 6 kamar mandi, 1 unit rumah dengan 6 kamar kami jadikan sebagai panti, dan 1 unit rumah dengan tipe yang sama kami jadikan sebagai sekolah luar biasa tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas. Jumlah anak binaan secara keseluruhan di D5 ada 42 orang dengan 42 karyawan. Saya pun bersama Silva dan Carlo tetap tinggal bersama 33 anak binaan yang tinggal di asrama, ditemani juga 18 orang pendamping. Perjalanan perpindahan rumah ternyata belum usai. Impian saya dan Silva serta teman-teman semuanya, terutama anak binaan, untuk memiliki gedung dan tanah sendiri begitu kuat dan menggebu-gebu. Impian tersebut sudah muncul semenjak kepindahan kami di Ekor Kuning, Rawamangun. Saya mengajak beberapa mitra untuk menjadi panitia pengadaan dan pembangunan gedung Gria Elsafan. Waktu berjalan sampai 7 tahun, belum ada tanda-tanda untuk melihat pencapaian tersebut. Adapun dana yang telah dikumpulkan selama 7 tahun benar-benar sangat kurang untuk mengadakan rumah besar dengan segala kebutuhan belajar dan pendampingan
serta perwujudan visi misi Al-Safan yang lebih besar. Dalam fase 7 tahun tersebut, banyak cerita dan pengalaman yang begitu mengejutkan dan menggiurkan. Ada saja orang-orang baik hebat hati yang menjanjikan lahan atau tanah untuk menjadi milik Al-Safan. Tetapi dalam proses semuanya itu tidak terpenuhi, saya dan keluarga besar Al-Safan tidak menyerah dan patah arang. Apapun yang terjadi, hadapi, jalani, dan lakukan yang terbaik dalam pelayanan terhadap anak binaan. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang mempunyai langit dan bumi pasti akan memberikan sebidang atau segaris tanah milik kepunyaannya itu kepada Al-Safan. Akhirnya mimpi besar itu datang juga. Prosesnya terlalu cepat. Saya berjumpa dengan seorang pemuda, namanya Bapak Edi Wijaya, yang sudah lama tidak kontak dan menyampaikan kerinduan tersebut. Beliau menyampaikan kalau beliau dan beberapa sahabat beliau telah bersepakat dan bersedia untuk mengadakan lahan dan membangun gedung Gereja Al-Safan. Mendengar kabar ini, bak betir di malam hari, saya mengajak anak-anak untuk berdoa. Modal tersebut menjadi gaya kami, selalu berdoa bersama, bersuara bersyukur, dan memohon kepada Tuhan untuk menjagai dan memelihara komitmen tersebut. Dengan peristiwa yang ajaib dan dengan penyelenggaraan ilahi, saya pun terus dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki komitmen yang sama. Saya seolah-olah menemukan puzzle yang terpisah-pisah, dan di tangan seorang anak cerdas dapat menyatukannya dengan sempurna. Akhirnya, di bulan September 2014, oleh anugerah Tuhan, melalui kemuliaan dan kehebatan hati para relasi yang sangat mencintai anak-anak tunanetra, yakni Bapak Handoko Supranoto, Bapak Edi Wijaya, Bapak Beni Pontian Muslim, dan Bapak Henry Gunawan, si pemilik tanah, bertransaksi di depan notaris Bapak Yulianto untuk proses akta jual beli sebidang tanah di Jalan Swadaya nomor 15, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Luas tanah 1.326 meter persegi. Lahan yang sangat besar dan cukup memadai untuk pengembangan dan sebagai pusat kegiatan Al-Safan. Di lain sisi, lokasi di tengah kota dan sangat mudah dijangkau. Kegembiraan kami ternyata tidak bertahan lama, karena setelah sekian lama diproses legalitas dan berbagai berkas untuk menuju perolehan IMB, maka malapetaka itu pun hadir. Beberapa oknum di warga RW 14 dan RT 01 sampai 13 di area tanah milik Al-Safan tersebut menyatakan sikap menolak dengan terang-terangan. Esensi penolakan sangat tidak rasional dan tidak menunjukkan kehidupan keindonesiaan. Mereka menolak Al-Safan membangun dan hadir di lingkungan tersebut karena saya adalah seorang Kristen, dan mereka mencurigai kalau lokasi tersebut akan dijadikan sebagai tempat
peribadatan gerejawi. Apapun alasan yang kami sampaikan tetap tidak diterima. Kami pun sudah mediasi oleh pihak kelurahan, juga mendapat jalan buntu. Tidak ada solusi. Intinya Elsafan ditolak. Dan tidak boleh membangun dan tinggal di tanahnya sendiri karena alasan beda agama semata. Saya sedih dan prihatin soal ini, sebab saya sendiri berasal dari keluarga yang juga tidak hanya Kristen. Saya sendiri juga tidak pernah minta dilahirkan sebagai orang Kristen. Bahkan saya juga tidak pernah memesan dari rahim ibundaku, kalau aku lahir, aku harus jadi Kristen. Yang membuat saya Kristen kan Tuhan. Lalu mengapa perbedaan agama itu menjadi masalah? Menjadi ketakutan yang luar biasa. Padahal di Elsafan, dikala bulan puasa tiba, anak-anak kami yang beragama Muslim dilayani dan dimasakin serta disiapkan untuk makan, untuk berbuka puasa dan makan sahur. Begitu juga ketika mereka mau ikut sholat taraweh di masjid, si Kristen yang mengantarkannya. Alangkah indahnya toleransi dan penghargaan akan keyakinan yang semakin kami bangun di Elsafan. Juga bersama lingkungan di mana kami berada, sejak di Gang Madrasah, Ekor Kuning, dan di Dermaga, serta di 51. Tetapi ketika Tuhan sudah menjawab impian kami untuk memiliki tempat permanen, namun muncul hambatan yang luar biasa. Pasca kejadian tersebut, saya menyampaikan kepada semua karyawan, baik yang Kristen, Katolik maupun yang Muslim, agar peristiwa tersebut tidak boleh mempengaruhi hati dan perilaku kita terhadap satu dengan yang lainnya. Siapapun dia, apapun agamanya, dari keturunan manapun dia, layanilah dia seperti engkau mencintai dan melayani dirimu sendiri, dan juga sebagaimana engkau menghormati ayah dan ibu serta Tuhanmu. Dan sampai tulisan ini saya catat, belum ada tindak lanjut yang signifikan tentang pencarian tempat bagi Elsafan.